Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Ratningsih, nomor absen 02, kelas Vigna Umi Culata, Prodi S1 Kebidanan. Saya akan mempresentasikan alat reproduksi pria dan wanita bagian hormon reproduksi. Apa itu hormon? Sistem hormon adalah sistem yang tersusun dari penghasil hormon, kelenjar atau glandula, dan hormon itu sendiri. Hormon itu bentuknya cair yang dihasilkan oleh kelenjar. Hormon merupakan senyawa kimia yang targetnya biasa berupa kelenjar lain atau suatu jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon. Kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi ini yaitu ada 4. Yang ke-1, hipofisa, follicle stimulation hormone atau FSH, luteining hormone atau LH, luteotrophic hormone atau LTH. Yang kedua, ovarium. Ovarium ini mengandung estrogen dan progesteron. Yang ketiga yaitu endometrium, human chorionic gonadotrophic atau HCG. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu 4, testis atau testosteron. Selanjutnya yaitu ada hormon pada pria. Hormon pada pria ini yaitu diantaranya hormon testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi oleh testis dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder laki-laki. Selanjutnya yaitu ada hormon gonadotropin. Pada pria, fungsi hormon GnRH ini adalah merangsang produksi LH atau luteinizing hormone di dalam kelenjar pituitari. LH kemudian terbawa aliran darah, berikatan dengan reseptor sel-sel di dalam testis lalu merangsang pembentukan sel sperma. Selanjutnya yaitu ada hormon estrogen yang berguna untuk pengendalian testosteron, mengatur fungsi otak, menjaga kesehatan tulang dan kulit, hingga memastikan fungsi seksual seorang pria tetap optimal. Selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini secara khusus meningkatkan pertumbuhan awal pada spermatogenesis. Selanjutnya ada hormon pada wanita. Hormon pada wanita ini yaitu ada hormon GnRH yang diproduksi oleh hipotalamus di otak dan berguna merangsang pelepasan FSH di hipofisis. Untuk selanjutnya yaitu hormon FSH dan LH. FSH dan LH ini diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan oleh GnRH. Yang selanjutnya yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh ovarium dan berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita dan berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Yang selanjutnya yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum dan berguna mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Dan selanjutnya yaitu hormon LTH atau prolaktin, yaitu berperan penting memelihara korpus luteum, inisiasi luteinisasi sel granulosa, memelihara sintesis progesteron, merangsang pertumbuhan kelenjar mamae. Dan selanjutnya yaitu hormon HCG. Hormon HCG ini berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Selanjutnya yaitu
siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini ada fase-fasenya. Fase-fasenya berikut ini, yaitu 1. Fase folikuler atau proliferasi, yaitu di hari kelima sampai hari ke-14. Yang selanjutnya yaitu fase luteal atau fase sekresi atau fase pramenstruasi, yaitu hari ke-14 sampai ke-28. Untuk selanjutnya yaitu fase menstruasi, di mana fase menstruasi ini yaitu di hari ke-28 sampai hari kedua atau ketiga setelah menstruasi. Dan selanjutnya yaitu fase terakhir, ada fase regenerasi atau pasca menstruasi, yaitu di hari ke-1 sampai hari ke-5. Sekian presentasi alat reproduksi pria dan wanita bagian hormon reproduksi dari saya. Apabila ada kesalahan baik tulisan atau lisan saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.